Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal budaya, wilayah Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yang masih memegang erat budaya warisan leluhur. Upacara adat yang dihasilkan dari kepercayaan lokal kini dapat dilestarikan, meskipun beberapa telah terpengaruh oleh budaya modern dan nuansa agama. Upacara adat Sumatera Utara memiliki ragam yang begitu banyak dan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai yang tinggi. Keunikan dan ciri khasnya membuat banyak orang penasaran sampai menghadiri prosesinya hanya untuk melihat dan merasakannya sendiri. Berikut tradisi upacara adat Sumatera Utara. 1. Tradisi Mangulosi. Dari namanya, Mangulosi berasal dari kata ulos yang merupakan sebuah kain tenun khas suku Batak yang telah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki fungsi pakaian dan estetika, kain ulos memiliki arti dan makna tersendiri dalam upacara adat masyarakat Batak. Mangulosi adalah prosesi adat mengalungkan kain ulos kepada pihak yang mengadakan pesta sukacita ataupun acara duka. Dalam acara pernikahan, kain ulos ini akan diselendangkan di pundak kedua mempelai. Sedangkan pada acara kematian, maka ulos akan diletakkan di tubuh jenazah. Tradisi Mangulosi ini bagi masyarakat Batak diartikan sebagai pemberian kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu. Menurut sejarahnya, ulos dianggap sebagai sebuah tanda yang dapat mengayomi dan memberikan kehangatan bagi pemakainya. 2. Mangongkal Holi. Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi masyarakat Batak membongkar kembali tulang belulang leluhur yang berada di tanah perantauan dan memindahkannya ke tanah kelahiran. Biasanya, di tanah kelahirannya sudah disiapkan sebuah tugu yang khusus untuk menaruh tulang belulang tersebut. Bagi masyarakat Batak, upacara Mangongkal Holi merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk mempersatukan keturunan leluhur agar dapat diketahui siapa saja yang merupakan keturunan leluhur tersebut. Upacara ini lahir karena kepercayaan nenek moyang bahwa orang yang meninggal akan memiliki sahala atau kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarganya. Maka dari itu, dilaksanakanlah upacara Mangongkal Holi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Namun, sejak masuknya agama ke tanah Batak, khususnya agama Kristen, niat melaksanakan ritual ini bukan lagi atas kepercayaan kepada roh leluhur, melainkan atas dasar penghormatan orang tua sebagaimana yang tertuang pada hukum Taurat. 3. Tarian Gundala-Gundala. Gundala-Gundala merupakan sebuah tarian yang berasal dari masyarakat suku Karo, Sumatera Utara. Di samping sebagai seni pertunjukan, tarian ini sebenarnya digunakan sebagai ritual pemanggil hujan dalam upacara Ndilo Wari Udan ketika terjadi kemarau panjang. Menurut kepercayaan, tarian ritual Gundala-Gundala ini lahir dari sebuah legenda yang ada di Kabupaten Karo. Diceritakan, dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sibaya. Suatu ketika, Raja Sibaya bertemu dengan seekor burung raksasa jelmaan seseorang pertapa sakti bernama Gurda-Gurdi. Sang raja pun membawa pulang Gurda-Gurdi dan dijadikan sebagai penjaga putrinya. Burung Gurda-Gurdi ini ternyata memiliki kekuatan yang bersumber pada paruhnya, sehingga terdapat pantangan bahwa paruhnya tersebut tidak boleh disentuh oleh siapapun. Suatu ketika, paruh tersebut tanpa sengaja tersentuh oleh sang putri dan secara spontan Gurda-Gurdi menjadi marah besar dan memberontak. Akhirnya Raja Sibaya mengutus pasukannya untuk menyerang Gurda-Gurdi hingga mati. Kematian Gurda-Gurdi rupanya menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat Karo. Di tengah kesedihan tersebut, langit menurunkan hujan yang sangat lebat seolah-olah ikut menangisi kepergian Gurda-Gurdi. Dari cerita tersebut lahirlah sebuah ritual Gundala-Gundala berupa tarian yang menceritakan kisah Gurda-Gurdi untuk memanggil hujan. 4. Marari Sabtu. Marari Sabtu merupakan sebuah ritual ibadah bagi umat Parmalim.
sebuah sebutan bagi para penganut Ugamu Malim, agama leluhur suku Batak. Sebutan Parmalim ditabalkan setelah Raja Sisingamangaraja 12 mangkat. Sebelum pergi, ia menitahkan agar ajaran ini diteruskan kepada Raja Mulia, Lutan Ugamu Malim. Hingga hari ini sudah ada 2 generasi Nais Pospos, yaitu salah satu marga suku Batak yang menggantikannya. Kepercayaan ini berpusat di hutan tinggi, tepatnya di desa Pardoman Nauli, Kecamatan Labu Boti, Kabupaten Toba, Samosir. Hal ini ditandai dengan berdirinya Balai Pasogit yang hanya ada di daerah tersebut. Ibadah Marari Sabtu dilakukan pada hari Sabtu atau Samisara. Seluruh umat Parmalim akan berkumpul di tempat ibadah, baik di Balai Partonggoan, Balai Pasogit, maupun di rumah Parsantian. Mereka akan melakukan sembah dan puji kepada Mulajadi Nabolon. 5. Fahombo. Fahombo atau Hombo Batu adalah sebuah tradisi lompat batu masyarakat Nias yang masih lestari sejak berabad-abad lamanya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun di setiap keluarga, dari ayah ke anak laki-lakinya. Namun, tidak semua pemuda Nias mampu melakukannya meskipun sudah berlatih sejak kecil. Fahombo dulunya merupakan ritual pendewasaan bagi kaum laki-laki suku Nias yang diyakini mengandung unsur magis dari roh leluhur. Namun kini, ritual ini telah menjadi sebuah pertunjukan olahraga yang ramai diminati banyak orang, sampai-sampai menjadi objek wisata tradisional yang unik dalam skala dunia. Dalam sejarahnya, tradisi lompat batu ini lahir dari kebiasaan berperang antar desa suku-suku di Pulau Nias. Dahulu, suku-suku di pulau ini sering terjadi peperangan karena terprovokasi oleh rasa dendam, perbatasan tanah, atau masalah perbudakan. Masing-masing desa lalu membentengi wilayahnya dengan tumpukan batu atau bambu setinggi 2 meter. Bermula dari situlah, tradisi lompat batu lahir dan dijadikan sebagai sebuah persiapan sebelum berperang. Saat itu, para pimpinan desa akan menentukan pantas atau tidaknya seorang pria Nias menjadi prajurit perang. Selain memiliki fisik yang kuat dan menguasai ilmu hitam, mereka juga harus mampu melompati susunan batu setinggi kurang lebih 2 meter tanpa menyentuh permukaannya sedikitpun sebagai tes akhir. Kini, tradisi Fahombo telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Fahombo telah menjadi simbol kebudayaan masyarakat Nias. Bahkan, tradisi ini telah menjadi bagian dari atraksi budaya yang biasanya disuguhkan bersamaan dengan atraksi tari perang.